Kita lanjut lagi serbuknya masih dengan buku yang sama. Rempah-rempah persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Kita sudah memasuki bab keempat dari karya Roger Crowley ini. Nah, tadi sudah kita ulas ya mengenai bagaimana kemudian Pigafetta dan kawan-kawan ya, rombongan dari Magellan yang sudah ditinggalkan Magellan ini kemudian menemukan Pulau Maluku. Nah, lalu Pigafetta rupa-rupanya memang dia ini tertarik dengan etnografi ya. Maka dia itu selalu mencatat apa saja yang dia temukan. Nah, termasuk cerita-cerita aneh. Nah, ini dia catatan dari Pigafetta. Mualim lama kami dari Maluku memberitahu kami bahwa ada sebuah pulau di dekat sini bernama Aru Seto, yang kaum lelaki dan perempuannya tidak lebih tinggi dari 1 hasta, tetapi telinganya sama panjangnya dengan diri mereka. Dengan salah satu telinganya mereka merapikan tempat tidurnya, dan dengan telinga lainnya mereka menutupi dirinya. Mereka bercukur bersih dan telanjang bulat, berlari dengan cepat dan memiliki suara yang melengking. Mereka tinggal di gua-gua, ya. Mereka tinggal di gua-gua bawah tanah. Sementara itu, Elcano ternyata lebih cerdas daripada Brito. Dia tidak punya niat untuk mengambil rute reguler menuju Madagaskar melalui lautan yang diawasi oleh kapal-kapal Portugis. Setelah meninggalkan Laut Jawa pada 11 Februari, kapal Victoria berbelok ke barat daya. Rencananya sangat ambisius, mengitari lautan dalam lengkungan besar di selatan, di luar jangkauan bangsa Portugis, dan mengelilingi Tanjung Harapan tanpa menyentuh daratan. Perjalanannya pasti akan sulit. Angin yang menghadang, cuaca yang makin dingin, kekurangan perbekalan, awak yang menderita. Kami bertahan hidup selama 5 bulan hanya dengan mengandalkan jagung, beras, dan air. Sama sekali tidak pernah mendarat sekalipun juga, karena takut pada Raja Portugal, tulis Elcano setelahnya. Pada 18 Maret, mereka melewati Pulau Amsterdam yang terpencil, yang dinamai demikian setelahnya oleh orang Belanda. Kemudian mengalami badai yang menyiksa dan menghancurkan. Pada lintang 35 derajat selatan, kapal Victoria mengibarkan layar di tiang paling depan. Pada 8 Mei, mereka melihat Afrika. Kami berpikir, berdasarkan perjalanan yang telah kami lakukan, kami telah melewati Tanjung Harapan. Faktanya, mereka belum melewatinya. Akhirnya berkat pertolongan Tuhan, kami melewati tanjung itu pada jarak 5 liga. Pada saat itu, nyawa mereka sudah berada di ujung tanduk. Mereka melintasi garis khatulistiwa pada 7 Juli. Sebanyak 22 orang meninggal akibat kelaparan setelah melewati Tanjung Harapan. Mereka sudah melalui 148 hari tanpa mengisi ulang perbekalan. Mereka benar-benar harus menemukan makanan. Jika tidak, mereka semua akan binasa. Sekarang satu-satunya pilihan yang paling berisiko adalah dengan mendarat di Kepulauan Tanjung Verde, wilayah Portugis, dengan kemungkinan mereka akan ditangkap. Dalam banyak cara, pulau-pulau ini adalah tempat tujuan untuk setiap ekspedisi. Pulau-pulau itulah titik tempat dibuatnya semua perhitungan tentang posisi garis Tordesillas yang tidak dapat dijelaskan. Meridian Greenwich, bangsa Iberia, epicentrum semua masalah antara pionir Portugis dan Spanyol. Mereka mendarat di Pulau Santiago dengan cerita bohong bahwa mereka adalah kapal Spanyol dari benua Amerika yang menyimpang jauh dari jalurnya dan berhasil menukar cengkih dengan makanan, tetapi kebohongan mereka terkuak.
Beberapa orang ditahan di daratan dan kapal Victoria terpaksa harus melarikan diri dari kejaran karavel Portugis. Elcano menceritakan fase terakhir perjalanan pulang. Dengan rombongan saya bertekad lebih baik mati daripada jatuh ke tangan orang Portugis. Dan sesuai yang ditakdirkan kepada kami, karena terlalu lelah bekerja memompa air keluar dari dalam kapal, mengerjakannya siang dan malam hari, dan lebih kelelahan dibandingkan yang pernah dirasakan sebelumnya. Bahwa berkat pertolongan Tuhan dan perawan Maria yang diberkati, kami berhasil melanjutkan perjalanan dan setelah berlayar selama 3 tahun, tiba di pelabuhan San Lucar. Pigafetta menambahkan kisahnya sendiri. Pada hari Sabtu, 4 September 1522, kami memasuki Teluk San Lucar hanya dengan 18 orang awak dan mayoritas darinya sakit. Yang tersisa dari 60 orang yang berangkat meninggalkan Maluku. Sebagian meninggal akibat kelaparan, beberapa desersi di Pulau Timor, dan ada pula yang dihukum mati atas kejahatan mereka. Sejak kami meninggalkan teluk itu, sampai hari kepulangan kami telah berlayar sejauh 14.460 liga. Dan selain itu, telah selesai berlayar mengelilingi dunia dari timur ke barat. San Lucar de Barrameda adalah titik awal dan akhir mereka. Sebanyak 265 orang berangkat dari tempat itu, hanya 10 orang yang kembali. Mereka masih harus memaksa kapal yang bocor itu menyusuri Guadalquivir ke Sevilla, memompa air dari dalam kapal sepanjang jalan. Sungguh merupakan prestasi yang luar biasa. Pada 8 September, kapal Victoria membuang sauh di Triana, dermaga di Sevilla. Mereka menembakkan semua meriamnya. Keesokan harinya, mereka menghadirkan pemandangan yang membuat takjub seisi kota. Prosesi sosok-sosok kuyu dan acak-acakan lebih mirip dengan hantu daripada manusia, membawa lilin menyala dan berjalan tanpa alas kaki ke tempat suci di gereja Santa Maria della Victoria. Mereka memenuhi sumpah yang mereka ucapkan saat terjadi badai di lepas pantai Brasil. 3 tahun telah berlalu ketika seluruh awak berada di gereja ini untuk memberkati bendera. Secara kebetulan dan takdir, para penyintas yang memilukan itu telah kembali pada hari raya gereja. Untuk memenuhi sumpah yang selanjutnya, mereka kemudian melanjutkan ke katedral monumental kota ini, bangunan Kristen terbesar di dunia, untuk mengucap syukur di tempat suci Santa Maria de Antigua. Mereka akhirnya kembali ke titik awal. Kami telah memberikan bukti praktis, tulis Elcano dalam sepucuk surat kepada raja pada hari kedatangannya di San Lucar, bahwa bumi itu bulat. Setelah berlayar mengelilinginya, datang dari barat, kami telah kembali melalui timur. Perjalanan mereka juga menunjukkan dunia lebih besar daripada yang dibayangkan. Mengingat luasnya wilayah Pasifik, ternyata lautan itu lebih besar ribuan kilometer daripada lautan yang mereka perkirakan akan dilintasi. Beberapa orang beruntung yang berhasil pulang telah menyaksikan hal-hal luar biasa. Mereka berlutut ketakutan akibat derak api Santo Elmo, menikmati pertemuan yang riang dengan suku Tupi, selamat dari kapal karam, rasa dingin yang sangat menusuk, dan luasnya samudra Pasifik. Mereka menderita kelaparan melebihi kelaparan itu sendiri dan menyaksikan kulit mereka dipenuhi nanah dan gusi mereka terlepas. Pertanda kematian yang entah bagaimana berhasil mereka tipu, bahkan saat mereka menurunkan rekan-rekan mereka ke dalam laut dengan percikan lembut. Mereka menggigil akibat kesepian yang mendalam di selat. Mereka telah bertemu manusia raksasa dan
mengagumi keajaiban alam, melihat paus dan hiu, penguin dan anjing laut bercemur di tepi sungai besar, burung cendrawasih dan hutan tropis. Yang terpenting, mereka telah mengalami luasnya lautan planet ini yang tak terbayangkan sebelumnya dalam segala suasana hati mereka. Unsur dalam yang memberi dan merenggutnya kembali, bergantian antara bermurah hati dan merengus, mematikan dalam ketenangannya, menyeramkan dalam amukannya. Makhluk keras kepala yang menyebabkan mereka memanjatkan ratusan doa kepada Tuhan Kristen. Lautan inilah yang telah membawa mereka dan memberi mereka makan serta membuat mereka mengigau. Mereka bisa membuktikan pepatah Basque. Perairan lautan sangat luas dan bagian bawahnya tidak terlihat. Ada satu lagi keajaiban yang mencengangkan ketika mereka mencapai Tanjung Verde. Dari pencatatannya yang cermat, Mu'alim Francisco Albo sangat yakin mereka tiba pada hari Rabu. Ketika orang-orang itu mendarat, mereka diberitahu bahwa hari itu adalah hari Kamis. Jadi, saya meyakini kami telah melakukan kesalahan sehari. Tetapi dengan berlayar ke barat mengelilingi dunia, mereka telah mendapatkan 1 hari kalender tambahan. Prestasi Elcano adalah suatu keajaiban pada zaman itu. Mesin cetak sibuk mencetak. Peta-peta digambar. Ada sejumlah pertanyaan dan interogasi yang dilakukan terhadap para penyintas tentang semua yang telah terjadi. 4 orang lagi dari Trinidad beringsut kembali ke Spanyol beberapa tahun setelahnya, berkat kapal dan penjara Portugis. Gines de Mafra baru kembali pada tahun 1527 melalui Lisbon, hanya untuk kembali menemukan istrinya yang mengira dia sudah mati, telah menikah lagi dan menghabiskan semua uangnya. Dan kemudian ada rempah-rempah yang diangkut dari Victoria, motif yang hampir terlupakan untuk seluruh perjalanan ini. Meskipun muatan yang dibawa bernilai tinggi, tetapi muatan itu hampir tidak bisa menutupi biaya ekspedisi. Pada akhir September, Elcano hadir di istana kerajaan Valladolid, tempat dia bertemu dengan sang raja. Dia membawa bukti eksotis keajaiban dunia, burung cendrawasih, contoh rempah-rempah, dan sejenis roti asli yang terbuat dari ampas pohon sawit dibumbui dengan cengkih, lalu diremas-remas menjadi bentuk seperti batu bata. Pigafetta juga datang dan menyajikan kisahnya kepada sang raja. Tak lama kemudian, berbagai versi manuskrip beredar di istana-istana Eropa. Di tengah-tengah masyarakat, para penyintas yang kembali bersama Elcano menjadi suatu keajaiban. Kerumunan orang datang untuk melihat para pengeliling dunia dengan kagum saat mereka kembali ke kota asal mereka, seperti astronot yang baru pulang dari bulan. Pada tahun berikutnya, Elcano dianugerahi hak atas lambang kebesaran. Lambang kebesarannya menunjukkan batang kayu manis, pala, dan cengkih serta globe bertuliskan semboyan Primus Circum Dedisti Me. Kalian adalah orang pertama yang mengelilingiku. Planet itu telah menjadi karakter tersendiri. Ia bisa berbicara, dan ia telah terikat oleh rantai manusia. Pigafetta meyakini perjalanan itu sangat mengerikan sehingga tidak akan pernah terulang kembali. Hanya 1 bulan setelah audiensi Elcano, Karl menulis surat kepada bibinya, Margaret dari Austria, dengan berita bahwa kapten saya telah mengonfirmasi mereka telah berlayar mengelilingi dunia, dan untuk memanfaatkan pencapaian ini dan untuk memperluas iman Kristen, saya mengusulkan agar ekspedisi kedua dikirim ke Kepulauan Maluku. Karl, yang dengan gembira berencana mengirim lebih banyak manusia melintasi lautan, telah melupakan satu hal: bangsa Spanyol tidak punya sarana untuk pulang kembali
ke negaranya tanpa melewati wilayah Portugis tanpa izin. Dan jika ada ambisi, ada juga konsekuensinya. Kembalinya Elcano berpotensi menimbulkan pertikaian diplomatik besar. Itulah akhir dari bab 4. Minggu depan saya akan hadirkan bab 5 dari buku Rempah-rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad 16 yang membentuk dunia modern. Seru juga ya ceritanya. Oke. Saya sapa yang sudah bergabung di 085542912, Pak Cipto di Wiradesa, selamat malam. Pak Sudibyo di Ambo Kembang juga, dan juga Pak Abbas di Comal. Ya, alhamdulillah bisa dengerin RKB nih di Serbuk. Kemarin saya puasa radio karena rusak loh. Ini juga dapat radio second, yang penting bisa dengerin RKB, terutama ya RKB aja, jadi bisa ikutan kuliah sejarah agar nambah wawasan dan literasi. Minta lagu dong. Oke deh, nanti ya. Oke, saya akan kembali nanti ya, pukul 10 ada wedangan. Ya, jangan kemana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Akhirnya dari kawasan Kuningan 7 FM 91,2 Radio Kota Batik Serbuk harus saya akhiri. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Ya dong.